من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخير بريته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pelajaran yang berharga di bulan Ramadan ini adalah pendidikan untuk seorang muslim dan muslimah agar hidup dengan semangat yang tinggi, penuh dengan semangat, cita-cita yang besar, dan juga upaya yang besar untuk meraih hal-hal baik yang dia cita-citakan. Karena itulah kita di bulan Ramadan ini mengalir bersama kita berbagai ketaatan. Nabi SAW sendiri orang yang sempurna di dalam akhlaknya. Hanya saja kalau di bulan Ramadan dibahasakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan, paling baik dengan kebaikan. Dan beliau paling baiknya itu ketika berada di bulan Ramadan, berada di puncaknya. Dan di bulan Ramadan ini kita diberi tuntunan-tuntunan spesial, diberi ketaatan-ketaatan khusus yang hanya disyariatkan di bulan Ramadan. Dari puasa 1 bulan penuh sebagai kewajiban, sholat tarawih, yang mana sholat tarawih ini hanya disyariatkan di bulan Ramadan, tidak disyariatkan di luar Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan kita diberi Lailatul Qadar, yang Nabi SAW mencari malam Lailatul Qadar ini dengan segala kesungguhan, sampai beliau pernah i'tikaf di 10 malam terakhir. Beliau i'tikaf dari 10 malam awal Ramadan. Kemudian beliau i'tikaf lagi di 10 malam kedua. Setelah itu, setelah berlalu 20 malam, barulah Nabi SAW berkata, telah dikatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Maka beliau i'tikaf lagi di 10 malam terakhir. Jadi subhanallah, tak kala belum begitu jelas kepada Rasulullah di mana malam Lailatul Qadar, beliau i'tikaf di 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Tapi telah datang di dalam sejumlah hadits penegasan bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir. Karena itulah Nabi SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, maka beliau menghidupkan seluruh malamnya. Beliau bangunkan keluarganya, beliau kencangkan sarungnya. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di bulan Ramadan ini ada anjuran untuk bagaimana seorang hamba itu memperbanyak kebaikan dan ketaatan. Dan semuanya itu adalah potret bagaimana semangat yang tinggi yang harusnya menjadi pendidikan untuk seorang muslim. Dia tata dirinya dengan hal tersebut dan dia jadikan hal itu sebagai karakter dan pembawaannya.
Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para nabi dan para rasul, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para nabi dan para rasul itu mereka bersegera kepada kebaikan, segera, bahkan semangat yang tinggi. Dan ketika Nabi Musa alaihi salam ditanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Kenapa kamu lebih segera daripada kaummu wahai Nabi Musa? Maka beliau berkata, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Saya bersegera kepada engkau wahai Rabbku supaya engkau ridha kepadaku. Dan kepada umat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah." Bersegeralah kalian semua berlari kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian semua kepada pengampunan dari Rabb kalian dan sorga yang hamparannya langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan kepada sorga. Allah terangkan sifat kaum mukminin, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera pada kebaikan dan mereka adalah orang yang berlomba. Di ahlul kitab yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka wa yusari'una fil khairat. Dan mereka bersegera di dalam kebaikan. Mereka bersegera di dalam kebaikan. Karena itulah diingatkan makna ini, semangat yang tinggi ini di dalam banyak kesempatan. Ketika disebutkan kisah penduduk sorga, bagaimana mereka di dalam sorga, ketika mereka melihat kepada penduduk neraka, kemudian akhirnya mereka semakin bersyukur kepada Allah akan nikmat sorga yang Allah berikan kepada mereka, maka di konteks itu datang firman Allah, limithli hada falyamalil amilun. Untuk hal yang seperti ini, hendaknya orang yang beramal segera beramal dengannya, berlomba-lomba beramal dengannya. Dan di ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal tersebutlah hendaknya orang yang berlomba-lomba bersegera bersaing di dalam hal itu. Bersaing di dalam hal tersebut. Maka semangat tinggi itu adalah sifat seorang hamba. Burung itu dia terbang dengan kedua sayapnya. Dan manusia juga bisa terbang. Dia terbang dengan semangatnya yang tinggi. Nah itu kata seorang penyair, fakun rajulan rijluhu fis thara wa hammatu himmatihi fis thuraya. Jadilah kamu itu laki-laki, kakinya menapak di bumi, tetapi semangatnya yang paling besar itu bergantung di langit. Itu semangat langit yang hendaknya dimiliki oleh seorang hamba. Perhatikan potret dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketinggian semangat mereka. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh kaum Al-Ansar. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi harta dari Baitul Mal yang datang kepada beliau, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan kepada orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk masuk Islam, diberikan kepada kaum muhajirin. Kaum Al-Ansar tidak banyak diberi. Maka datanglah kaum Al-Ansar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mempertanyakan. Maka begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum Al-Ansar, mintalah kalian. Apapun yang kalian minta, saya akan berikan. Subhanallah, perhatikan bagaimana semangat yang tinggi itu. Sesuatu yang bergelora di dalam jiwa. Sesuatu yang memang bercokol di hati-hati mereka. Maka kaum Al-Ansar berkata, ya Rasulullah, mohon ampunkanlah untuk kami. Lupa terkait dengan masalah dunia. Begitu Nabi menawarkan hal yang lebih luas, minta saja, apa saja yang kalian minta saya akan berikan. Maka
mereka minta hal yang paling penting, mohon supaya diampuni untuk mereka. Dan itulah yang terbesar di dalam kehidupan ini. Seorang hamba diampuni dosa-dosanya, dan dengan itu dia pasti dia akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'i abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah kaum al-ansar, dan ampunilah anak-anak kaum al-ansar, dan ampuni anak-anaknya kaum al-ansar. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk 3 generasi. Dan juga di dalam hadits yang lain di Sahih Muslim juga dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi. Kemudian beliau bawakan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Sal, mintalah." Sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaran minta apa saja. Tapi perhatikan dari semangat langit di hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rabi'ah, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya meminta kepadamu supaya bisa menemani engkau di sorga. Ini derajat yang tinggi sekali. Sesuatu yang sangat besar sekali yang diminta oleh Rabi'ah ini. Ya rupanya ini yang ada di hatinya. Tidak ada dia minta, ya Rasulullah, doakan saya diperbanyak harta saya, ditambah istri saya, anak-anak saya diberi kekuasaan, kelapangan. Mintanya suatu kedudukan di sorga, menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini permintaan yang besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Awa ghaira dzalik, barangkali kamu minta yang lain saja, minta yang lain." Apakah sahabat ini bergeming dari permintaannya? Dia berubah kepada permintaan yang lain. Beliau berkata, "Huwa dzaki ya Rasulullah." Hanya itu yang saya inginkan, wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau begitu, kamu bantu saya supaya saya minta hal itu untuk kamu pada Allah, maka kamu bantu saya untuk dirimu sendiri dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Iya. Kalau ingin sampai ke jenjang yang sangat tinggi, itu harus ada semangat yang tinggi juga. Ingin dapat suatu hal yang besar, maka dia harus kedepankan hal yang besar juga. Sama kalau kita ingin pancing misalnya ikan besar, tidak bisa dengan umpan kecil-kecil. Harus diberi dengan hal yang besar pula. Itulah kehidupan. Laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum. Andai kata bukan hal yang meletihkan, yang berat, semua manusia itu sudah menjadi pemimpin. Tapi jalannya seperti itu. Jalannya seperti itu. Dan jiwa, apabila jiwa itu memiliki semangat yang besar, maka akan terlihat dari apa yang dia korbankan, apa yang dia lakukan, disiplinnya di dalam hal tersebut. Sebagaimana kata seorang penyair bijaksana, "Wa idza kanatin nufusu kibara taibat fi muradihal ajsamu." Apabila jasad-jasad itu, apabila jiwa-jiwa itu adalah jiwa yang besar, maka jasadnya itu akan letih menuruti keinginannya. Karena dia jiwanya besar, penuh dengan semangat, banyak sekali yang diinginkan. Jasadnya letih mengikuti dia. Karena banyaknya hal yang harus dia kerjakan, dia kedepankan di dalam hal tersebut. Maka Nabi SAW meminta kepada sahabat yang mulia ini supaya memperbanyak solat kepada Allah. Selain daripada solat wajib, diperbanyak dari solat sunnah. Agar supaya dia sampai ke derajat itu. Dan itulah para sahabat Nabi SAW. Mereka kalau sudah dipesani oleh Nabi SAW sesuatu, mereka jaga hingga akhir hayat mereka. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun
sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, mereka jujur kepada Allah pada janji yang mereka ambil. Di antara mereka ada yang sudah meninggal, dia sudah tunaikan janjinya. Dan di antara mereka ada yang belum meninggal pada saat ayat ini turun, masih menunggu, tapi tidak pernah mengganti, selalu continue di atasnya. Itu menunjukkan kobaran semangat yang sangat besar di dalam jiwa, yang berani untuk meretas segala rintangan yang berada di hadapannya dan menyebabkannya berlomba-lomba kepada jenjang yang tinggi dan derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini dengan segala amaliyah dan ibadah yang disyariatkan di dalamnya bisa menjadi penggerak untuk kita semua, wejangan-wejangan kita untuk istiqamah di atas jalan agama ini, lebih bersemangat di dalam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan kebaikan dan memuliakan kita dengan keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.